selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran gender dalam konstruksi sosial, kekuasaan dan kebijakan pada siklus reproduksi. Di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang gender, di mana gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk pandangan masyarakat tentang feminitas dan maskulinitas, di mana feminitas sering dikaitkan dengan sifat lembut, mengasuh, dan emosional. Sedangkan maskulinitas dikaitkan dengan sifat kuat, tegas, dan rasional. Namun, peran tersebut bukanlah kodrat biologis, melainkan hasil dari nilai budaya dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam siklus reproduksi tersebut, konstruksi gender dapat mempengaruhi akses individu terhadap informasi, pelayanan kesehatan, serta pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Di mana relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menentukan siapa yang memiliki kendali dalam keputusan mengenai kehamilan, persalinan, penggunaan kontrasepsi, dan perawatan kesehatan. Selain itu, kebijakan sosial dan politik memiliki peran penting dalam menciptakan kesetaraan gender. Kebijakan yang responsif gender dapat menjamin hak reproduksi, meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta melindungi perempuan dan laki-laki dari diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai gender, kekuasaan, dan kebijakan sangatlah penting untuk mewujudkan kesehatan reproduksi yang adil, setara, dan menghormati hak setiap individu. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan edukasi singkat tentang gender, di mana kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi bukan hanya tentang perempuan maupun laki-laki, tetapi tentang memberikan kesempatan, hak, dan akses yang sama bagi setiap individu untuk menjalani siklus reproduksi secara sehat, aman, dan bermanfaat. Hai, selamat siang semuanya. Di sini saya akan melanjutkan video edukasi, di mana evaluasi pelayanan kebidanan merupakan kegiatan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh bidan untuk mengetahui apakah pelayanan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar yang berlaku. Nah, di mana evaluasi pelayanan kebidanan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, dari perspektif pasien, di mana pelayanan dikatakan baik apabila pasien merasa puas, mendapatkan informasi yang jelas, dan merasa nyaman selama penerimaan pelayanan. Contohnya, ibu hamil merasa puas karena bidan menjelaskan kondisi kehamilannya dengan baik. Nah, yang kedua, bisa dilihat dari perspektif bidan, di mana pelayanan dinilai dari kesesuaian tindakan dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku. Contohnya, bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap dan mendokumentasikannya dengan benar. Nah, yang ketiga, dari perspektif fasilitas kesehatan, di mana pelayanan dinilai berdasarkan ketersediaan sarana, prasarana, dan aktivitas pelayanan. Contohnya, puskesmas. Apakah puskesmas menyediakan alat pemeriksaan yang lengkap, ruangan pelayanan yang nyaman, dan pelayanan kesehatan yang ramah? Nah, yang keempat, dari perspektif pemerintah, di mana pelayanan harus sesuai dengan kebijakan dan program kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya, bidan mendukung program pemeriksaan kehamilan rutin untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang kelima, bisa dilihat dari perspektif masyarakat, di mana pelayanan dinilai dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Contohnya, semakin banyak ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya, sehingga dapat menilai deteksi dini apakah ada komplikasi yang akan terjadi kemudian harinya. Nah, jadi kesimpulannya, evaluasi pelayanan kebidanan penting dilakukan dari berbagai perspektif agar mutu pelayanan terus meningkat dan kesehatan ibu serta bayi dapat terjaga dengan baik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai identifikasi isu-isu bermasalah gender di masa lalu dan saat ini yang mempengaruhi profesionalitas bidan dan siklus kehidupan perempuan.
Permasalahan gender adalah ketidaksetaraan peran, hak, dan kesempatan antara laki-laki perempuan yang dapat mempengaruhi kesehatan perempuan serta profesionalis bidan. Pada masa lalu, perempuan sering tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait kesehatan, pendidikan, dan reproduksi. Saat ini, meskipun telah terjadinya kemajuan, masih ditemukannya masalah seperti pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, dan beban ganda perempuan. Permasalahan tersebut berdampak pada siklus kehidupan perempuan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause. Bidan berperan penting dalam memberikan pelayanan yang adil, menghormati hak perempuan, memberikan edukasi, serta membantu mencegah dan mengatasi ketidakadilan gender. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, pelindungan terhadap hak reproduksi, serta pelayanan kesehatan yang responsif gender. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, advokasi, dan pelayanan yang profesional guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan peningkatan kesehatan perempuan di setiap tahap kehidupannya. Di sini saya akan memberikan sebuah pesan utama: kesetaraan gender mendukung kesehatan perempuan yang lebih baik dan meningkatkan profesionalitas bidan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, tanpa diskriminasi. Nah, adapun kaitannya dengan posisi perempuan dalam kehidupan sosial, yaitu di mana perempuan mempunyai hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Namun perempuan juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait kesempatan reproduksinya, di mana pelayanan kesehatan sebaiknya menghormati hak, kebutuhan, nilai budaya, dan pilihan perempuan. Contoh, seorang ibu hamil mendapatkan informasi lengkap mengenai pilihan metode persalinan sehingga dapat ikut menentukan keputusan bersama tenaga kesehatan berdasarkan kondisi kesehatannya. Nah, jadi di mana para suami harus melibatkan istrinya dalam penentuan suatu keputusan itu. Jadi keputusan itu bukan diambil ahli seorang diri oleh suami, harus melibatkan istri dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan dalam untuk memiliki anak, untuk ber-KB. Baiklah, selanjutnya adapun permasalahan sosial politik tentang pelayanan kebidanan dari perspektif perempuan, keluarga, dan bidan, di mana permasalahan sosial politik dalam pelayanan kebidanan adalah berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan yang mempengaruhi akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, di mana perspektif perempuan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses pelayanan kesehatan, ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan, kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, selain itu, resiko diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, perspektif keluarga, di mana keluarga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu, namun masih terdapat beberapa kendala, di mana rendahnya pengetahuan keluarga tentang kesehatan ibu dan anak. Lalu ada faktor yang membatasi akses pelayanan. Nah, kepercayaan budaya yang terkadang menghambat pencairan pertolongan medis, di mana perspektif bidan menghadapi berbagai tantangan antara lain, di mana yang pertama itu ada keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, di mana beban kerja yang tinggi, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, lalu tuntutan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berpusat pada perempuan, serta upaya mengatasi permasalahan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang memerlukan kebijakan kesehatan ibu dan anak.
serta meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat, mendukung peran bidan melalui pelatihan dan fasilitas yang memadai, di mana adapun contohnya di daerah terpencil, bidan sering menjadi tenaga kesehatan yang utama yang memberikan pelayanan antenatal, persalinan, hingga pelayanan keluarga berencana. Meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam bereproduksi. Pengertian hak reproduksi. Hak reproduksi adalah hak setiap individu untuk menentukan dan menjalani kehidupan reproduksinya secara aman, sehat, dan bertanggung jawab tanpa adanya diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan. Hak reproduksi, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas, menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, memiliki metode keluarga berencana sesuai kebutuhan, mendapatkan perlindungan selama kehamilan dan persalinan, terbebas dari kekerasan dan diskriminasi terkait kesehatan reproduksi, menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan reproduksi. Pentingnya hak reproduksi, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu dan bayi, mendukung kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Peran bidan dalam pemenuhan hak reproduksi, memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami, menghormati pilihan serta keputusan klien, memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan data dan kondisi kesehatan klien. Contohnya, seorang pasangan suami istri memperoleh konseling keluarga berencana dan diberikan kesempatan memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Baiklah, kesimpulannya itu pengembangan teknologi kesehatan telah meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Tetapi perempuan tetap harus menjaga pusat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Permasalahan sosial politik masih mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan kebidanan sehingga diperlukan dukungan dari pemerintahan, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Selain itu, pemenuhan hak asasi manusia dalam bereproduksi merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi setiap individu. Sekian dari video saya. Topik yang ketujuh, asuhan yang terbaik yang dapat diterima oleh setiap perempuan. Pernahkah kamu mendengar cerita ada ibu melahirkan yang dibentak-bentak karena berteriak kesakitan saat melahirkan? Atau pasien perempuan yang dicueki pelayanannya cuma karena dia pakai BPJS? Atau dari keluarga prasejahtera? Hal-hal ini sayangnya masih sering terjadi di sekitar kita dan kita jumpai. Nah, padahal kan dalam dunia kesehatan dan hak asasi manusia ada standar mutlak bernama asuhan kebidanan yang berpusat kepada perempuan, di mana artinya asuhan terbaik yang layak diterima oleh setiap perempuan bukan cuma soal dikasih obat, dijahit luka, melahirkannya secara medis saja. Asuhan yang layak itu mencakup 3 hal penting. Yang pertama, rasa aman dan nyaman, di mana setiap perempuan bebas dari kekerasan verbal, bentak-bentak, atau tindakan medis tanpa persetujuannya. Yang kedua, keadilan sosial mendapatkan fasilitas dan keramahan yang sama, tanpa memandang suku, status sosial, ataupun ekonomi. Yang ketiga, penghormatan atas otoritas tubuh, di mana keluhan perempuan didengarkan dengan empati dan pilihannya seperti ingin ditemani suami atau bersalin dihormati. Jadi, saat kita melakukan tindakan ataupun melakukan pelayanan, sebaiknya kita menghormati setiap perempuan. Adapun kenapa ini penting? Karena saat perempuan menjalani siklus reproduksinya, baik secara menstruasi
hamil, guguran, maupun melahirkan, mereka berada dalam kondisi yang sangat rentan secara fisik ataupun psikologis. Nah, perlakuan yang buruk bisa menyebabkan trauma mendalam, sehingga menyebabkan mereka tidak lagi mempercayai fasilitas kesehatan. Ingat, mendapatkan perawatan yang manusiawi bukanlah sebuah bonus yang harus kita syukuri, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh sistem kesehatan kita. Yuk, dukung lingkungan kesehatan yang ramah dan memanusiakan perempuan sesama kita teman sejawat. Topik yang ke-8, peran konsumen sebagai penerima layanan. Pernah nggak kamu ke bidan atau dokter lalu diberi tindakan medis atau disuruh minum obat tanpa dijelaskan itu untuk apa? Banyak dari kita yang merasa sungkan atau takut untuk bertanya. Akhirnya cuma bisa pasrah dan manut aja. Padahal dalam sistem kesehatan modern, posisi kita bukan cuma sebagai objek yang diperiksa. Kita memegang peran penting sebagai konsumen sekaligus penerima layanan yang aktif. Artinya, hubungan antara kamu dan tenaga kesehatan itu setara. Sebagai konsumen yang cerdas, kamu memiliki hak hukum yang kuat, yang meliputi yang pertama yaitu hak atas informasi. Artinya, kamu berhak tahu diagnosa penyakitmu, apa rencana tindakannya, apa manfaatnya, hingga apa efek samping dari obat atau prosedur yang akan kamu jalani. Yang kedua, hak untuk menyetujui atau menolak, yang dimana artinya tenaga kesehatan tidak boleh melakukan tindakan apapun pada tubuhmu sebelum kamu memberikan izin yang jelas. Kamu juga berhak menolak jika merasa tidak aman. Yang ketiga yaitu hak memilih alternatif. Kamu berhak meminta opini kedua dari tenaga kesehatan jika masih ragu. Kenapa edukasi ini penting banget? Karena tubuh ini adalah milikmu dan kamulah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Mengapa harus takut bertanya untuk kesehatan tubuhmu sendiri? Mulai sekarang, yuk jadi konsumen layanan kesehatan yang kritis, berani berdialog, dan aktif mengambil keputusan. Jangan ragu untuk bilang, maaf bidan, maaf dokter, boleh tolong jelaskan tindakan ini untuk apa? Karena menjadi kritis adalah bagian dari menjaga hak reproduksi. Topik yang ke-9, bagaimana bidan bekerja dengan perempuan dengan prinsip partnership untuk bisa memberikan advokasi perubahan dalam pelayanan kebidanan. Nah, bayangkan kamu sedang berkonsultasi tentang kehamilan ataupun kesehatan reproduksi di bagian kesehatan ataupun di fasilitas kesehatan. Tetapi saat berkonsultasi, kamu merasa seperti sedang disidang atau digurui ataupun dihakimi. Banyak pasti seperti itu kan? Nah, komunikasi satu arah seperti ini sering kali membuat perempuan merasa minder, takut, dan akhirnya tidak mendapatkan solusi kesehatan yang tepat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, padahal pelayanan kesehatan yang ideal itu harus berbentuk kerjasama tim. Inilah pentingnya memahami bagaimana bidan bekerja bersama perempuan dengan prinsip partnership ataupun kemitraan. Dalam prinsip kemitraan ini, hubungan bidan dan perempuan didasarkan pada 3 hal utama. Yang pertama, kesetaraan, di mana bidan memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang mendampingi, bukan penguasa yang memberi perintah. Yang kedua, saling menghormati. Bidan menghargai pengetahuan, pengalaman, serta nilai budaya yang dimiliki perempuan tersebut. Sementara perempuan menghormati keahlian medis sang bidan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan bersama, di mana segala tindakan medis didiskusikan bersama, sehingga perempuan merasa memiliki kendali penuh atas proses reproduksinya sendiri. Adapun keputusan semua kembali ke tangan perempuan. Kenapa kemitraan ini penting banget? Karena ketika bidan dan perempuan bersatu dalam ikatan kemitraan yang kuat, mereka memiliki kekuatan besar untuk memberikan advokasi perubahan dalam pelayanan kebidanan. Suara perempuan yang didukung oleh keahlian profesional bidan bisa meruntuhkan sistem pelayanan yang kaku, menolak praktik medis yang usang, dan menciptakan lingkungan persalinan yang aman, ramah, serta nyaman pada perempuan. Yuk, dukung hubungan yang setara antara bidan dan perempuan demi keadilan kesehatan yang lebih baik. Topik yang ke-10, pelayanan kebidanan dari multi perspektif.
Kenapa sih angka kematian ibu melahirkan atau masalah stunting pada anak masih sulit ditekan? Padahal teknologi medis kita udah makin canggih. Jawabannya adalah karena kesehatan reproduksi itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu urusan obat-obatan dan atau rekam medis saja. Disinilah kita mulai melihat pelayanan kebidanan dari multi perspektif alias dari berbagai sudut pandang kehidupan manusia. Seorang perempuan tidak bisa sehat secara utuh jika hanya memeriksa fisiknya, tapi mengabaikan faktor pendukung di sekitarnya. Ada 4 perspektif penting yang harus digabungkan. Yang pertama yaitu perspektif sosial budaya. Artinya memahami apakah ada adat atau tradisi di lingkungan sekitar yang justru membahayakan kesehatan ibu hamil. Yang kedua, perspektif ekonomi, yang dimana artinya memastikan pelayanan kebidanan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa membuat keluarga prasejahtera terbebani secara finansial. Yang ketiga, perspektif psikologi, artinya memperhatikan kesehatan mental perempuan karena trauma atau kecemasan saat hamil dan melahirkan sangat mempengaruhi keselamatan mereka. Yang keempat, perspektif hak asasi manusia, yang dimana artinya menjamin kesehatan bahwa pelayanan yang diberikan selalu menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan gender, dan hak atas tubuh perempuan. Melihat pelayanan kebidanan dari berbagai kacamata atau multi perspektif ini sangatlah penting. Tujuannya agar sistem kesehatan kita bisa menciptakan solusi yang menyeluruh, adil, dan benar-benar memanusiakan setiap perempuan. Yuk, buka mata dan dukung pelayanan kesehatan yang lebih peka terhadap berbagai aspek kehidupan kita.